Coba bahas strategi keuangan ketika main di barang bermodal besar, untung kecil. Terima kasih Ko. Tapi perputarannya kenceng. Orderan kenceng tapi untung tipis, perputaran kenceng banget. Strategi keuangannya gimana memang ya? Gue punya cerita dulu nih teman-teman. Jadi gue dulu itu pernah kerja di beberapa company ya. Cuma gue ambil contoh salah satu company gue lah. Company ini tuh jualan komputer sama laptop teman-teman. Komputer sama laptop itu kan lumayan mahal ya teman-teman ya. Lumayan mahal, jadi segi modalnya itu lebih mahal, lebih besar. Tapi kalian tahu gak sih keuntungannya berapa? Penasaran? Kita flashback dulu ya. Jadi waktu itu gue di posisi manajer di bagian digitalnya. Gue urus online shopnya, kemudian gue urus sosial medianya dan sebagainya lah. Jadi gue tahu dong, ini modal berapa, harga jual berapa, profitnya berapa. Sampai rewardnya pun gue tahu. Sampai waktu itu gue lihat, gue udah lumayan apa ya? Lumayan sakit hati sih. Ternyata profit tuh gak gede-gede banget teman-teman untuk modal yang cukup besar seperti itu, dan ternyata profitnya nggak seberapa. Singkat cerita, gue lagi lihat-lihat nih, oh tipe ini modalnya berapa, harga jualnya berapa, terus gue lihat di online harga jualnya berapa. Lu tau gak sih, profitnya itu nggak sampai 10% teman-teman. Itu baik di offline ya. Kalau di online sih lebih parah ya. Kadang bisa nggak sampai 2%. Kayak wow banget gitu kan. Kadang bahkan bisa di bawah 1% loh untungnya. Itu dipotong biaya layanan ya. Udah gitu kan waktu gue jadi official store. Official store itu kan potongannya lebih besar. Gue ingat banget ada satu produk itu cuma untungnya 0,5 apa 0,7% lah. Itu mind blow banget sumpah. Karena waktu itu gue belum pernah megang di kategori laptop komputer. Tapi setelah gue melihat, gue cukup kaget. Ternyata profitnya cuma segini loh teman-teman. Apakah sedahsyat itu ya harga di online gitu loh? Itu memang udah murah-murah banget. Jadi di offline jauh lebih untung, walaupun nggak sampai 10% juga kebanyakan gue lihat ya. Misalnya nih ya, gue ambil contoh, harga laptop 10 juta. Ambil keuntungan 5%, keuntungan 500.000. Jual di online, margin bisa 1-2% aja, yang berarti 100-200.000 aja. Bahkan terkadang ada banyak produk yang cuma 0, sekian lah. Jadi marginnya cuma 10.000 sampai 50.000 aja, yang dimana modalnya cukup besar, tapi profitnya tergolong kecil. Namun company gue yang ini memang udah kuat dari sisi distribusi atau offline-nya. Sehingga ketika ada 500 laptop atau 500 komputer yang masuk, di hari yang sama bisa langsung keluar. Namun apa yang mereka lakukan? Modalnya dari mana? Jadi biasanya itu tempo dari brandnya. Atau mungkin pinjaman ke bank. Atau mungkin minta bayar DP 50% atau full payment di awal. Untuk kalian yang jualan online bermodal besar tapi keuntungannya tipis, ya gue pun tahu, walaupun gue bukan di posisi sebagai ownernya ya, gue karyawan yang kerja di company tersebut. Gue cukup miris sih, kayak lu punya modal berapa M gitu ya, berapa puluh M, profit lu ya nggak seberapa gitu, cuman 2%, 3%, 5%, walaupun ya itu nominalnya gede juga ya. Cuman kalau gimana ya, kan berarti pertanyaannya adalah lu punya modalnya harus gede dulu nih untuk dapetin yang lumayan walaupun cuma 5%. Gue nggak tahu ya, bahwa kebanyakan gue kan lihat elektronik seperti itu atau mungkin gadget laptop, kebanyakan gue lihatnya aksesoris. Cuma kalau komputer dan laptop itu kan waktu zaman itu ya, gue lihat online sih harganya hancur-hancuran. Gue nggak tahu kalau sekarang gimana, karena gue nggak tahu sekarang modal-modal laptop tuh harganya berapa atau komputer modalnya berapa. Komponen-komponennya gue masih ada tahu lah. Cuman yang gue tahu memang keuntungannya gak gitu besar. Dan memang kebanyakan mereka pemain-pemain yang udah jalan itu pemain-pemain besar yang ya udah modalnya emang udah kuat. Udah gitu pinjaman dari banknya juga lumayan, karena mereka juga pasti bisa bayar. Namun coba deh kalian semua nih yang mungkin jualan handphone nih, gue pengen tahu deh kalian itu biasa ambil profit berapa persen sih? Seberapa besar lah gitu. Tapi itu masuk ke ranah modal besar, profitnya kecil, tapi ordernya juga bisa kenceng. Siapa yang sangka jualan laptop seperti itu bener-bener kayak gue pernah lihat 500 sampai 1000 laptop masuk di hari yang sama keluar. Itu gue kaget sih. Kayak oh sebanyak itu ya yang cari laptop. Oh sebanyak itu ya toko-toko yang membutuhkan atau menjual laptop. Waktu itu ya mungkin 5-6 tahun yang lalu kali ya. Ya itu udah cukup lama sih, bertahun-tahun yang lalu. Jadi menurut gue itu agak mind blow sih. Cuma kalau sekarang sih ya gue tahu memang perputaran di online dan offline itu barang apapun sih kencang-kencang aja kalau lu bisa mendistribusikannya. So well teman-teman, di sini gue bakal bahas mengenai kalau lu manajemen keuangannya gimana, tapi kayaknya gue lebih pengen bahas cara berantisipasinya.
Buat lu yang ambil profit kecil tapi orderan lu perputarannya kenceng dan modal lu besar, ini gimana solusinya? Gue akan bahas 3 chapter nih teman-teman ya. Jadi sebelum itu teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video seperti ini. Gue tunggu sampai tahun ketiga. 1, 2, 3. Thank you udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Chapter 1, mixing product. Walaupun sebagian besar kamu ambil keuntungan tipis, boleh banget ada beberapa produk yang lu ambil keuntungannya lumayan. Namun ini pilihan ya. Menurut gua itu nggak akan terlalu mengganggu toko lu. Misalnya lu punya 50 produk aktif, oke lah 40 produk itu lu ambil profitnya kecil tapi perputarannya oke. 10 produk lagi lu ambil keuntungannya lumayan. Lumayan tiap orang kan beda-beda ya. Gua anggap lah lu bisa dapat 20% atau 30%. Ya kalau di atas 50% sih kemungkinan lu punya brand sendiri ya. Jadi 20-30% lah, sisanya lu mungkin ambil cuma 5% atau 8%. Nah, 10 produk ini lu ambil keuntungan di 20-30% dan itu ya fine-fine aja menurut gua. Karena 40 produk tersebut yang lebih dominan di toko lu. Ya, so jadi pasti ada nyangkut lah customer-customer yang membeli 10 produk yang tadi. Tentu saja yang seperti gue bilang, 10 produk tadi memang bukan yang paling laku di toko lu. Lu lebih fokus ke 40-nya, cuman boleh kok lu ambil profit lebih tinggi untuk produk-produk yang lain. Jangan sampai lu bener-bener berfokus untuk mengambil cuan yang tipis-tipis. Tapi kembali lagi, kalau lu memang mau main di quantity yang untungnya tipis-tipis, ya udah, nggak apa-apa juga, karena setiap seller punya caranya masing-masing. Karena kalau produk yang paling laku di toko lu, terus tiba-tiba lu gedein profitnya, udah pasti market akan berubah. Jadi lebih disarankan kalau menurut gua 10 produk yang lain aja. Kalau bisa, mixing produknya. Boleh lu campur atau sesuai dengan kategori produk yang kalian jual. Sehingga customer yang datang ke toko masih berpotensi membeli produk tersebut. Ngerti kan? Misalnya lu punya 50 produk aktif, 10 produk tadi itu yang berhubungan juga lah dengan 40 produk itu. Yang dimana 40 produk tersebut yang memang paling laku. 10 produk itu yang nggak terlalu laku tapi masih potensial untuk laku, lu ambil potensi profitnya lumayan dan masih connected. Nah yang kayak gitu masih oke banget. Jadi menurut gua sih boleh-boleh aja kalau lu mau mixing produk ya. Chapter 2, kerjasama. Membangun kerjasama juga gak kalah penting. Bangun kerjasama dengan ekspedisi yang suka pick up paket kalian, atau gerai-gerai yang belum pernah pick up di tempat kalian. Kenapa? Karena dengan bekerja sama dengan mereka, lu bisa mendapatkan banyak benefit yang oke banget. Contohnya, cashback untuk pengiriman, lakban, bubble wrap, kardus, kertas termal itu bisa dikasih gratis cuma-cuma. Lalu lebih didahulukan dan mudah untuk bertanya-tanya. Membangun hubungan dengan ekspedisi itu juga gak kalah penting. Karena sampai hari ini tuh bener-bener menguntungkan banget kok. Ada banget gerai-gerai yang bisa kasih lu printer termal gratis, bukan printer, sorry, kertas termal. Kertas termal gratis, lakban gratis, bubble wrap gratis. Tapi memang ada minimumnya, minimum paket yang bisa lu berikan. Nah itu lumayan banget karena cost atau biaya-biaya kayak lakban, bubble itu kan lumayan ya. Kalau lu bisa dapetin secara gratis, ya otomatis itu masuk ke profit lu juga dong. Jadi coba saran dari gue adalah lu juga bisa membangun kerjasama kepada ekspedisi-ekspedisi. Cuman biasanya memang ada, ya lu bisa buktiin dulu value lu di mana. Lu mau aja kerjasama, lu pengen bisa dapat gratisan gitu lah ya. Lu bisa kasih paket yang banyak dulu ke mereka. Karena mereka juga dapat keuntungan dari biaya-biaya pengiriman dari paket lu. Sehingga kalau lu bisa ngebuktiin, lu akan mendapatkan reward-reward yang lumayan. Cashback, oke lah. Kertas termal gratis, lakban gratis, oke kok mantep. Jadi ya why not gitu loh. Chapter 3, fokus quantity. Kalau kamu memang ambil margin tipis, tapi orderannya kencang, kamu bener-bener harus main quantity yang banyak. Tapi terkadang profit yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Misalnya karyawan kamu jadi butuh lebih banyak karena orderannya numpuk. Tapi secara profit mungkin aja cukup untuk gaji 2 orang, sedangkan tenaga yang dibutuhkan itu 4-5 orang. Namun itu pilihan. Kemudian bisa juga perbanyak reseller supaya mereka bisa membeli quantity yang lumayan, sehingga profit yang didapatkan juga lumayan. Ya kita tahu lah ya bahwa kalau lu ambil profit kecil udah pasti tenaga yang dibutuhkan, orderannya numpuk, tenaga yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak. Misalnya dari paket yang lo dapatkan ternyata cukup untuk gaji misalnya 2 orang lah ya. Tapi pada kenyataannya lu butuh 4-5 tenaga orang karena ordernya terlalu numpuk. Ya profit lu kecil, jadi yang didapatkan juga nggak sebanding. Cuman itu pilihan lagi yang gue bilang. Kalau misalnya lu emang suka, kemudian emang udah terlanjur atau memang lu mainnya kayak gitu caranya, fine-fine aja, nggak masalah kok.
Karena sampai hari ini gue juga masih nemu seller yang udah bertahun-tahun main di cara seperti itu dan masih hidup kok dan sukses-sukses aja sih, nggak ada masalah karena setiap seller punya caranya masing-masing. Kemudian bahas tadi yang soal reseller ya, maksudnya gimana? Kayak lu misalnya dapat reseller nih, dia beli quantity banyak, kan full payment nih misalnya, dia full payment. Berarti kan profit yang lo dapatkan lebih lumayan, dan sekali packing doang, langsung 1 dus misalnya gitu, atau mungkin beberapa dus, tapi langsung kirim ke 1 orang. Itu kan lebih gurih teman-teman. Jadi menurut gua sistem reseller juga works banget kok kalau misalnya lo memang mau bermain di skala-skala seperti itu juga. Jadi menurut gua sih jangan saing-saingan sama reseller sih. Kalau lu bisa create reseller, itu akan jauh lebih bagus juga. Nah guys, itulah 3 tips atau 3 saran dari gua. Kalau misalnya lu ambil profit kecil tapi quantity orderannya itu banyak, atau mungkin modal lu besar tapi orderan lu kencang, profit lu tipis, ya itu saran dari gua ya. Mengatur keuangan dalam hal ini memang agak repot, dan kalian juga harus lebih ekstra. Namun kalau kalian merasa oke-oke aja dan produk yang kalian jual aman-aman aja, itu nggak masalah. Karena setiap seller punya karakternya masing-masing. Memang manajemen keuangan lo tuh harus benar-benar pintar banget sih. Jangan sampai ya ada kerugian lah. Karena udah profitnya kecil, ada kerugian kan kayaknya ya sakit kepala ya teman-teman ya. Cuman namanya kita jualan, setiap seller punya karakternya masing-masing. Intinya satu ya, kita mendapatkan cuan dan supaya organ kita rame. Fine-fine aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semoga dengan video ini dapat bantu kalian dan mendapatkan insight baru, experience baru. Jangan lupa buat teman di sini yang pengen join grup Telegram gua, silahkan join. Linknya di deskripsi. Dan yang pengen nanya-nanya soal digital course-ku bisa ke Destilo.store/riogandhi yang mau beli-beli ya. Atau pengen nanya-nanya soal jasa konsultan, kelas offline atau face-to-face offline atau online meeting, bisa hubungi ke nomor yang ini. Oke? Nomor itu khusus untuk pertanyaan konsultan. Oke teman-teman? Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.